Jelang kedatangan Presiden Jokowi ke Bali, baliho Ganjar Mahfud dan atribut PD Perjuangan dicopot Satpol PP. Petugas berdalih lokasi kunjungan Presiden harus steril dari atribut partai dan baca pres. Saya nggak ingin mengkomentari. Jelang kedatangan Presiden Joko Widodo ke Kabupaten Gianyar, Bali, petugas Satpol PP mencopot baliho baca pres dan bacawa pres Ganjar Mahfud MD. Selain menurunkan baliho Ganjar Mahfud, petugas juga menurunkan bendera PDI Perjuangan yang terpasang di sepanjang jalan yang akan dilewati rombongan Presiden Jokowi. Penurunan baliho dan atribut PDI Perjuangan itu diduga dilakukan atas perintah PJ Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya. Padahal seluruh atribut PDI Perjuangan dan baliho Ganjar Mahfud telah terpasang sejak dini hari menjelang kedatangan Presiden Joko Widodo. Atribut partai itu terpajang di sekitar lokasi kunjungan kerja Presiden, salah satunya di Desa Batu Bulan, Gianyar. Namun sebelum kedatangan Presiden Jokowi, sejumlah baliho dan atribut PDI Perjuangan diturunkan oleh petugas Satpol PP dengan dalih seluruh lokasi kunjungan Presiden harus steril dari atribut partai apapun. Saya nggak ingin mengkomentari. Sementara itu, ditanya tentang hubungannya dengan PDI Perjuangan, Presiden Joko Widodo enggan mengomentari. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan Ketua DPC PD Perjuangan Gianyar, Imade Agus Mahayastra. Selamat sore, Bapak. Selamat sore, Mbak. Pak, ini gimana terkait dengan pencopotan? Sebenarnya tujuannya apa nih dicopot jelang kedatangan Presiden Jokowi? Iya, terima kasih. Pertama, tentu sebagai warga Gianyar dan seluruh masyarakat Gianyar sangat bergembira dengan kedatangan Bapak Presiden, apalagi dengan membagikan sembako dan program-program yang lainnya. Sehingga kalau sebelum-sebelumnya Bapak Presiden datang ke Gianyar, biasanya selalu disambut dengan sukacita, kemeriahan, tarian, hiburan, namun berbeda dengan kedatangan Pak Presiden pada saat sekarang ini, di mana saya lihat sambutan masyarakat tidak begitu seperti sebelumnya, tidak ada seni pertunjukan tradisional, tarian, kedatangan masyarakat yang berjubel. Saya lihat masyarakat sedikit yang datang, yang banyak adalah para siswa, termasuk aparatur dari kepresiden sendiri, sehingga saya tidak bisa mengomentari tentang hal tersebut. Namun di saat kami menyongsong pesta demokrasi, kami sebenarnya sudah dari sebelumnya, dari rapat yang dipimpin oleh Bapak Ketua DPD Pak Koster, menyampaikan untuk menyambut pesta demokrasi ini dengan penuh sukacita, kegembiraan, keriangan. Kami pasang bendera di seluruh kecamatan. Ibu, Mbak bisa lihat, di Tegalalang penuh sekali percis seperti di Sukawati, di Payangan, di Gianyar. Namun anehnya, kenapa pada saat kami ingin berdemokrasi dengan riang, dengan santun, dengan bergembira, kedatangan Bapak Presiden malah membunuh demokrasi itu sendiri. Dan baliho-baliho Ganjar dicabutin, ada ratusan bendera PDI Perjuangan merupakan simbol yang kita jaga betul. Di PDI Perjuangan dicabutin, dan tentu ini memukul kami. Dan ada hal diskriminatif yang kami rasakan. Karena di antara baliho-baliho itu ada juga baliho Demokrat, ada baliho PSI yang dipasang sangat serentak di mana-mana sampai ke pelosok-pelosok desa, dan kami tidak tahu siapa yang memasangnya. Jadi itu pesan pertama dari masyarakat Gianyar, Mbak. Baik, Pak Agus, berarti ini semua baliho yang ada gambar Ganjar Mahfud ataupun baliho PDIP ini semuanya dicopot di lokasi kunjungannya Presiden Jokowi gitu? Bapak Presiden kunjungannya di Gianyar ada 3 titik. Satu ada di Pasar Bulan, titik kedua ada di SMK 1, 2, dan 3, titik ketiga ada di kantor desa membagikan sembako. Dan kebetulan Batu Bulan ini adalah pintu masuknya dari Denpasar menuju Gianyar. Sehingga setiap hajatan pemilu 5 tahunan, masyarakat yang pasang baliho, ini yang memasang
warga sendiri, warga Batu Bulan sendiri, masyarakat sendiri berswadaya sendiri. Mereka membahas dengan kader-kader kita di sana. Jadi tidak ada kaitannya sebenarnya dengan kedatangan Bapak Presiden Jokowi Tapi ke Gianyar atau ke Desa Batu Bulan. oh berarti jadi dari 3 titik, 3 lokasi, hanya 1 lokasi gitu ya yang dicopot Nah, baliho. ketiga-tiganya. Oh, tiga-tiganya, oh semuanya. Tapi Ya, tapi karena itu memang berada di jalur protokol. oke, tapi kalau misalnya dari keterangan ini kan katanya yang copot kan Satpol PP gitu yang ada terima, apa sebenarnya tujuannya, alasannya dicopot itu? Ya mungkin kami belum ada klarifikasi sampai hari ini, sampai detik ini saya live di News TV, belum ada konfirmasi terkait dari Pol PP Provinsi Bali untuk menurunkan ini. Padahal itu dipasang dengan sangat rapi dan balihonya ada di jalan yang tidak akan mengganggu dari aktivitas Bapak Presiden. Mungkin kalau Bapak Presiden lihatnya mungkin, tapi mengganggu daripada acara daripada Bapak Presiden mungkin tidak terganggu. Itu saya tidak tahu terkait dengan alasan ini, dan kalaupun terganggu mestinya di sampingnya kan ada baliho Demokrat. Kenapa Itu nggak dicabut? Sehingga di sinilah kami nggak dicabut. Jadi perlu kalau saya konfirmasi lagi berarti yang dicabut hanya baliho PDIP saja. Partai lain tidak dicabut balihonya. Hanya baliho PDI Perjuangan dan baliho Ganjar Mahfud. Yang dulu 5 tahun lalu pada saat Pak Jokowi maju, Kabupaten Gianyar ini beliau menang 97,10%, Mbak. Ya, 97% suara ya. Iya, semestinya juga kedatangan Bapak Presiden ke Gianyar, beliau pasti menyampaikan kepada stafnya, inilah dulu basis saya, basis daripada PDI Perjuangan. Yang beliau menang, kalau di luar NOK kan, kayaknya Kabupaten Gianyar kemenangan yang tertinggi di seluruh Indonesia, di antara 500.000 warga, 310.000 pemilih Kabupaten Gianyar menjatuhkan pilihannya kepada Bapak Jokowi. Hingga sekarang bagaimana sakitnya hati rakyat, bagaimana sakitnya hati masyarakat Gianyar yang memberikan dukungan penuh kepada Bapak Presiden Jokowi 5 tahun dulu majunya. Sekarang indikasinya kenapa Pak Presiden tega mencabuti bendera tempat beliau lahir sebagai presiden, sekarang menjadi milik rakyat Indonesia, Mbak. Kalau dari statement Anda, sepertinya Anda kecewa, betul Pak Agus? Anda kecewa dengan hal ini? Nah, kami PDI Perjuangan biasa. Kami jadi kader sejak usia 21 tahun. Saya sebagai Ketua DPC 25 tahun. Saya mengalami masa-masa Orde Baru. Saya mengalami masa reformasi. Saya mengalami kristalisasi. Dan sayalah yang menenangkan daripada kemarahan warga yang merasa diskriminatif, merasa dilecehkan simbol-simbol partainya, dan juga hal-hal lainnya yang sekarang terjadi. Ini ujian, dan saya yakin Bali akan tetap menjadi kandangnya banteng. Baik Pak Agus, berarti hingga saat ini belum ada keterangan dari PJ Gubernur Bali terkait hal ini, terkait pencopotan ini, begitu ya? Klarifikasinya apa alasannya begitu? Dari kepala desa, dari kepala desa saya disampaikan bahwa dari Satpol PP dan Pas Pampres itu mencabut dan beliau janji pasang kembali setelah Bapak Presiden selesai acara di wilayah Desa Batu Bulan. Namun sampai saat ini kepala desa menunggu daripada yang disampaikan. Tidak ada itikat baik untuk memasang kembali, untuk mengembalikan baliho-baliho, bendera-bendera itu pada tempatnya. Secara tertata, rapi, dan jangan sampai mengganggu lalu lintas yang ada di sana. Berarti sekarang sudah tertata lagi atau? Belum, itu masih tertumpuk di kantor desa. Berarti janjinya... Dan kami menunggu itikat itu. Berarti diharapkan untuk kembali lagi, menata lagi seperti sedia kala begitu ya? Iya, bertanggung jawab lah. Ya, bertanggung jawab lah. Benar. Untuk apa yang dilakukan, kembalikan seperti semula. Baik, terima kasih Bapak Imade Agus Mahayastra, Ketua DPC PDI Perjuangan Gianyar telah bergabung bersama kami. Selamat sore, salam sehat selalu. Pemirsa, politikus PDIP Arya Bima menyebut Presiden Joko Widodo tersandra dalam toxic relationship atau hubungan toksik yang tak sehat ala era Orde Baru. Toxic relationship itulah yang berujung pada penunjukan putranya Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres Prabowo Subianto.
Hubungan Presiden Joko Widodo dengan PDI Perjuangan tak semesra dulu. Kondisi ini menyusul sikap abu-abu Jokowi dalam menghadapi dinamika politik jelang pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024. PDI Perjuangan, partai politik tempat Jokowi bernaung, sekaligus parpol pengusung Jokowi di Pilpres 2014 dan 2019, nampak bingung terhadap sikap politik Jokowi. Apakah Jokowi mendukung pencapresan rekannya sesama kader PDIP Ganjar Pranowo atau anak kandungnya Gibran Rakabuming Raka? Politikus PDIP Arya Bima bahkan menyebut Jokowi terjebak dalam toxic relationship atau hubungan toksik yang tak sehat. Arya menambahkan PDIP tak ingin Jokowi terpapar virus Orde Baru dalam lingkarannya. Menurutnya hubungan tak sehat itulah yang berujung pada penunjukan Gibran sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto. Nah, kita tidak ingin virus Orde Baru, toksin Orde Baru, ya, toksin relationship Orde Baru ini masuk dalam lingkaran Pak Jokowi, ya. Kami tidak ingin toksin Orde Baru yang ada di lingkaran pemerintahan Pak Jokowi ini membawa pengaruh buruk terhadap Pak Jokowi. Ya. Kita akan ikut awasi, ya. Karena kasus Mahkamah Konstitusi kemarin itu menjadi perhatian kita, ya, berarti perhatian saya terutama, ya, yang mengusung Pak Jokowi menjadi ikut mengusung sebagai tim sukses sejak 2014-2019. Sangat disayangkan persepsi publik ada keterlibatan proses pengambilan keputusan yang dinilai itu tidak sesuai dengan standar-standar, ya, seperti yang disampaikan oleh beberapa kawan-kawan di media. Selain itu, cara Gibran meninggalkan PDIP dinilai tidak beretika. Jalan Gibran menuju KPU juga dianggap mulus berkat putusan Mahkamah Konstitusi yang belakangan membuat publik dan para pakar hukum terhenyak. Kini putra sulung Jokowi ini telah resmi mendaftar ke KPU bersama Prabowo Subianto. Bagaimana langkah PDIP dan sikap Jokowi selanjutnya? Tim Liputan iNews melaporkan.